Kalau Pertamina beli minyak, Anda punya insinyur bisa ngetes dong. Masa minyak masuk kapal mesti komut yang tunggu di Tanjung Priok ngetesnya? Oke. Kalau itu ya semua dipecat aja. Gue suka ngomong kok. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pembelian beras, mesti saya. Kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai? Suruh gua. Ahok marah-marah ya, sebenarnya yang marah itu bukan marah itu ya, memang gaya bicaranya begitu. Soal korupsi di Pertamina ya, katanya kalau macam-macam buka saja semua rekaman percakapan dan lain sebagainya. Sebenarnya kita bicara tentang teori yang mengenai tanggung jawab BJR ya, Business Judgment Rules, dan kemudian tanggung jawab komisaris dan direksi dalam perseroan ya. Sejauh mana tanggung jawabnya? Nanti kita akan lihat ya. Kita lihat saja nanti. Ini anak perusahaan Pertamina, tapi jangan lupa anak perusahaan diawasi oleh induk perusahaan diawasi oleh komisaris, jajaran komisaris ya. Jadi tidak boleh enak-enak juga komisaris ya. Gaji dan pendapatan besar 1 miliar per bulan kalau dirata, pro rata lebih mungkin, karena bisa jadi tantiemnya belasan miliar setiap bulan. Jadi kalau dirata-rata dengan honor yang didapatkan ya, seorang komisaris Pertamina bisa mendapatkan 1 miliar sebulan. Gimana orang hebat Ahok ya, masih berani bersuara ya. Saya punya teman, waduh pokoknya seperti ayam yang sedang bertelur, diam saja dia memeremin telurnya ya, nggak pernah lagi berbicara di publik. Tadi 10 tahun hampir menjadi komisaris di Pertamina. Ya 10 tahun mungkin lebih dari 100 miliar sudah diberikan Pertamina untuk sang komisaris ya. Oke, sobat daerah sekalian, coba kita lihat ya. Coba kita lihat beritanya soal marah-marahnya Ahok ini ya. Oke, jika diperiksa Kejagung, Ahok akan bongkar isi rekaman rapat Pertamina ke publik ya. Oke. Ex-komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama Ahok mengaku siap diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kurung Kejagung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama KKS 2018-2023. Saya siap dipanggil Kejagung, saya senang membantu, dan saya senang kalau di sidang itu semua rekaman rapat itu diputar secara terbuka, biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, kata Ahok dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Meski siap diperiksa oleh Kejagung, Ahok menyebut dirinya tak tahu menahu perihal bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax dicampur dengan Pertalite karena hal tersebut sudah begitu teknis. Agar kasus ini semakin terang benderang, politikus PDIP ini meminta agar BPK dapat menyelidiki laporan keuangan Pertamina, terutama keuntungan yang diraih pada tahun 2024. Tolong penyidik BPK cek Pertamina, rame-rame cek laporan Pertamina, keuntungan 2024 itu berapa, dan dicek procurement pengadaannya selama 2024 itu berapa miliar dolar, karena dalam RKAP dan RUPS yang sudah ditandatangani menteri itu harus hemat 46%, ungkap dia. Dia juga meminta Kejagung meminta data dari PPATK terkait uang kontraktor Pertamina mengalir ke pihak mana saja. Adapun yang diperiksa adalah harta kekayaan para pejabat di Pertamina, Kementerian ESDM, dan SKK Migas. Pejabat di Kementerian BUMN juga dong. Kalau mau lebih tegas lagi, cek dia ada hubungan tanah, sertifikat, bukan sertifikat ya, sertifikat pakai P, apartemen yang ada hubungannya dengan pejabat Pertamina.
pejabat di ESDM, SKK Migas ataupun ada oknum BPK. Oknum manapun hartanya sesuai enggak dapat dari mana tandasnya. Setuju Hok. Sebelumnya diberitakan Kejaksaan Agung Kejagung tak menutup peluang memeriksa ex-komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahaya Purnama Ahok dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama KKKS 2018-2023. Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan siapapun, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Abdul Qohar di Jakarta Kamis. Ya, asal usul uang Zarub Ricard gimana nih? Ya, yang sempat dihebohkan ya. Asal tahu saja Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina sejak 22 November 2019 berdasarkan keputusan Menteri BUMN nomor SK 282. Ia kemudian mengundurkan diri pada tahun 2024 dengan alasan ingin mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan presiden 2024. Keren ya, udah bener itu. Tapi 5 tahun juga lumayan loh, 5 tahun ya. Bangsa-bangsa 50 miliar dapat lah ya. Hingga kini Kejagung telah menetapkan 9 tersangka dalam skandal korupsi tersebut. 2 tersangka terbaru adalah Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, serta Edward Kohn, Vice President Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Ini maling semua. Keduanya langsung ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Adapun modus yang digunakan antara lain pengoplosan produk minyak berkadar oktan rendah dengan oktan tinggi serta pengadaan bahan bakar dengan sistem penunjukan langsung tanpa lelang. Akbar praktik ini harga BBM yang diperoleh jauh lebih mahal dari harga seharusnya. Akibat praktik ini harga BBM yang diperoleh jauh lebih mahal dari harga seharusnya. Kerugian negara akibat skandal ini diperkirakan mencapai 193,7 triliun. Menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Ya, 300 triliun, ini 197 triliun. You name it. Kalau kita akumulasikan ya dengan 2 ini saja 500 triliun hampir. 500 triliun itu 1/6 dari APBN Indonesia. Allahu Akbar. Kejagung telah mengungkap adanya kesepakatan ilegal dalam pengadaan minyak mentah yang merugikan negara dalam jumlah fantastis. Selain itu, Maya Kusmaya dan Edward Kohn, 7 tersangka lainnya adalah, selain Maya Kusmaya dan Edward Kohn, 7 tersangka lainnya adalah Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk, Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, 4. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management Kilang Pertamina Internasional. 5. Muhammad Keri Andrianto, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Ini yang Riza ya. Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa. 7. Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jenggala Maritim. Ya, sahabat sekalian, itu ya soal Ahok ya. Tapi coba kita lihat ya. Ya pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ini mungkin ditampilkan thumbnail saya, belum dapat ya. Ditampilkan ucapan selamat saya belum ya? Belum dapat ya. Itu ya sobat RH sekalian. Dan yang kedua, saya tetap menawarkan siapa tahu mau umroh bareng. Ini tinggal 11 kursi dari 80. Jadi paling tidak insya Allah 69 orang. Kalau untuk bintang 5 dipastikan ya. Kalau saya bilang pasti itu artinya dengan seizin Allah ya. Tetap insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa pergi bareng-bareng ya sobat era sekalian. Di Ramadan ini bintang 5 dan bintang 3 juga masih ada ya. Tapi 2 bus bintang 5, 1 bus bintang 3.
Karena ini sudah di book, jadi tetap pasti jalan ya, insya Allah ya. Oke, sobat RH sekalian, mengenai kasus korupsi ini begini. Pertama adalah apakah ini korupsi jaringan yang hanya kecil saja? Ya. Tapi apakah ini korupsi yang memang sudah akut mengakar di Pertamina? Yang tata niaganya pernah dibongkar oleh almarhum Faisal Basri ketika ditunjuk sebagai tim ad hoc di bawah Menteri ESDM Sudirman Said. This is the question sesungguhnya. Oke. Kalau ini cuma melibatkan orang-orang tertentu yang saat ini menjadi tersangka, rasanya terlalu naif ya. Karena ini adalah big corruption. Kalau big corruption itu biasanya uangnya nih mohon maaf mengalir sampai jauh. Bisa di ranah legislatif, bisa di ranah eksekutif, dan bukan tidak mungkin di ranah penegak hukum juga. Sekali lagi cek Zarub Rikar. Apakah benar uangnya cuma 920 miliar? Itu satu. Oke, ya. Kita tentu berterima kasih dengan Kejaksaan Agung yang sudah mau membuka kasus ini. Tapi jangan sampai kemudian kasus ini sekedar menyasar orang tertentu tetapi melindungi orang-orang lain yang mendapatkan manfaat dari korupsi besar ini. Jadi beneficial owner itu tidak hanya orang seperti putranya Riza Khalid ya. Tetapi bisa jadi ada beneficial lainnya. Ya, penerima manfaat lainnya. Oke, itu satu sisi. Sisi yang lain, kedua saya senang Ahok ya, selalu berterus terang, selalu berani menantang, menunjukkan bahwa it could be possible Ahok clear. Jadi tidak terima setoran apapun. Kebangetan kalau dia terima setoran, nggak mungkin lah rasanya ya. Kalau saya masih percaya dalam konteks ini Ahok mengerjakan tugasnya. Tapi jangan lupa dia disarang penyamun yang so long time, you name it. Banyak sekali skandal di Pertamina dan anak perusahaannya. Itu kan satu ekosistem. Tidak bisa kita katakan wah ini korupsi hanya di anak perusahaan. Itu satu ekosistem. Karena yang namanya Pertamina cuma holding saja, manajemen saja, akhirnya tidak melaksanakan kegiatan sendiri karena semuanya dilakukan oleh subholding atau anak perusahaan. Itu satu. Yang kedua ya. Jadi saya senang kalau Ahok mau blak-blakan. Dan berani nggak Kejaksaan Agung blak-blakan. Itu persoalannya. Saya meragukan jangan-jangan lebih takut Kejaksaan Agung atau kejaksaan ketimbang Ahok. Ya kan dalam banyak hal. Waduh, boleh kita. Tapi kita sudah ada batasi boundary seperti dalam kasus pagar laut atau PIK. Yang kena kepala desa kohort saja. Rasanya nggak mungkin. Tiba-tiba dia siap membayar 48 miliar. Itu it doesn't make sense. Oke. Nah, ketiga ya, yang menurut saya juga perlu kita lihat ya, perlu kita cermati adalah kenapa kasus ini dibuka atau terbuka. Apakah ini penyelidikan dan penyidikan independen dari Kejaksaan Agung ataukah ini pesanan dari istana? Dalam tanda kutip. Pesanan dari istana ini begini, tidak selalu bermakna negatif ya. Bisa juga bermakna positif. Kenapa? Bahwa yang namanya power game di Indonesia ini melibatkan tokoh-tokoh besar dan melibatkan uang sampai triliunan, melibatkan para oligarki, melibatkan kaki tangan oligarki, dan it could be possible melibatkan istana lama dan lain sebagainya. Penguasaan resources ini, penguasaan BUMN ini, itu masih di kekuatan yang lama. Salah satu analisis yang saya dengar misalnya, masih kekuatan yang lama. Masih di bawah geng Erick Thohir, geng Luhut Panjaitan. Sehingga Prabowo plus tentu saja Jokowi. Sehingga Prabowo tidak berkutik dia. Sudah dikuasai orang BUMN-nya,
korup pula. Dan kita tidak tahu apakah korupnya mengalir kemana-mana atau tidak. Nah di sisi lain Prabowo juga terbelenggu. Kita menang karena kita didukung oleh presiden yang ke-7. Dan kita tahu dukungan itu apa bentuknya. Kan harus ditanyakan secara kritis. Bisa saja financial resources, sumber daya finansial. Dan dari mana? Ya dari unit-unit usaha negara, dari resources negara yang bisa didaya gunakan. Termasuk bansos, mobilisasi. Dan itu terlihat dengan jelas ya. Proven kalau soal bansos misalnya. Walaupun putusan MK akhirnya sontoloyo dalam hal ini. Tidak melindungi yang namanya a fair election. Ya, fair and democratic election. Nah, karena itu Sobat Era sekalian, saya melihat sedang terjadi internal power game di seputar istana dan para pendukungnya. Ini yang menarik. Danantara dan kasus Pertamina ini adalah sebuah upaya untuk menarik gerbong dari masinis lama ke masinis baru. Tetapi memang upayanya harus melingkar sana, melingkar sini. Misalnya Danantara. Danantara itu ada yang mengartikan ya, dan itu make sense ya. Saya mengulangi analisis seseorang yang saya dengar. Ini sebenarnya ingin mengalihkan penguasaan BUMN dari tangan kroni-kroni Jokowi atau geng-geng Jokowi atau geng Solo. Karena kalau seandainya tidak dibuat semacam Danantara yang bisa grabbing semua aset BUMN, bisa menggabungkan semua kekuatan BUMN, terutama 7 BUMN besar misalnya, mulai dari 4 bank, kemudian Telkom, Pertamina, Main ID gitu ya. Maka ya sulit bagi istana untuk memberikan penguatan terhadap dirinya sendiri karena kekayaan, kekuatan finansial negara masih dikuasai oleh geng lama. Maka dibentuk Danantara. Tapi tidak bisa juga tidak bisa juga frontal. Maka sebagai unggah-ungguhnya tetap dilibatkan Jokowi sebagai pengawas. Permainan tingkat tingginya. Tapi Jokowi tidak boleh sendirian. Ada SBY di sana yang lebih senior sebagai seorang presiden ketika Jokowi masih menjadi gubernur. Artinya kala awuh, kala tua ya kan. Oke. Jadi ada permainan di situ. Ada Pandu Syahrir yang tadinya akan diangkat sebagai CEO, tapi ternyata tidak. Diangkatlah Roslan Roslani yang tidak lain adalah ketua tim sukses Prabowo. Oke. Lalu di situ ada Erick Thohir. Tetapi fungsinya berbeda sebagai pengawas atau penasihat. Jadi intinya Sobat Era sekalian, penguasaan Danantara itu di Prabowo Subianto sebagai presiden karena nama dia yang tercantum yang paling atas. Jadi ini sendiri sudah power game ya, bagaimana menarik gerbong ke masinis yang baru. Nah, tetapi apakah masinis yang baru nanti amanah atau tidak? Menjamin tidak menggunakan Danantara ini untuk pemenangan politik di 2029 kita akan lihat. Yang saya katakan ini bukan mendukung atau tidak, tapi menganalisis adanya gejala seperti itu. Lalu bagaimana dengan praktik-praktik curang ya di BUMN, terutama BUMN besar termasuk Pertamina ya dengan segala subholding dan anak perusahaannya. Ini dibuka pula, ceger ya, melalui Kejaksaan Agung yang terlihat sekarang dalam tanda kutip tunduk kepada pemerintahan Prabowo. Memang Kejaksaan Agung dalam kasus Tom Lembong misalnya terlihat seperti memenuhi pesanan geng Solo. Tapi dalam kasus migas ini kita akan lihat sesungguhnya siapa yang memesan. Apakah Kejaksaan Agung fully under Prabowo kontrol ataukah masih di dalam kontrol jaringan lama. Nah itu menarik juga. Kalau kita lihat misalnya siapa sosok Jaksa Agungnya, saya surprise karena banyak disebut kasus ya
ada soal KTP ganda, pernikahan dan lain sebagainya. Kemudian bahkan ada artis yang menyebut uang dan lain sebagainya. Tetapi dia tetap bertahan sebagai jaksa agung. Saya tidak tahu, mungkin untuk menghindari permintaan Surya Paloh terhadap jabatan jaksa agung yang pernah sangat bermanfaat dalam tanda kutip bagi Nasdem untuk menarik-narik kepala-kepala daerah ke dalam kubu Nasdem. Sehingga Nasdem kemudian meningkat perolehan kursinya. Jadi sahabat daerah sekalian, luar biasa ya di negeri ini kalau kita menganalisisnya ya. Bagaimana kasus-kasus besar. Karena nggak mungkin kasus ini soliter. Kasus ini berdiri sendiri, tidak mengait sana, tidak mengait sini. Dan bisa jadi munculnya kasus ini juga kemudian untuk menghilangkan kasus sebelumnya. Soal pagar laut, soal PIK dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nanti pada suatu masa ya kita akan mencatat secara benar siapa penjahat, siapa pendekar atau hero atau pahlawan di negeri ini. Kita sekarang masih meraba-raba. Ya, siapa penjahat, siapa pendekar atau pahlawan di negeri ini baru akan kita catat, kita ketahui beberapa tahun kemudian. Saat ini terlihat masih ada power game yang luar biasa, rebutan pengaruh, dan bagaimana menggeser gerbong lama ke dalam gerbong baru. Dan tanda-tandanya nanti selain fenomena korupsi di Pertamina ini, fenomena Danantara, kita akan lihat nanti 20 April ke depan, di mana itu adalah 6 bulan masa pemerintahan Prabowo Subianto.